Video ini dibuat untuk mengingat masa lalu dan sebuah kenangan maupun kejadian yang diceritakan, di mana kejadian ini tidak layak untuk dilakukan, apalagi untuk dibanggakan, namun sangat menarik untuk diceritakan. Berbijaklah dalam menanggapinya. Semoga video ini menjadi acuan supaya tidak terjadi lagi kejadian yang serupa, baik di masa kini dan masa yang akan datang. Stop budaya tawuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Kelam. Kisah yang menceritakan masa lalu dan kenangan, hanya untuk diingat. Kembali lagi nih dengan gua berdua nih, dengan Nanang dan nama bintang tamu gua nih yang ditunggu-tunggu nih sama lu semua nih. Bisa diperkenalkan bang namanya? Nama gue Bintang. Kalau nama asli? Nama asli Bintang. Oh Bintang juga. Nama panggilan banyak. Iya. Ada Star, ada Al. Iya udah. Ada itu? Iya. Nanti kalau lo mau tahu lebih lanjut cerita Bang Bintang, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa nyalain tombol loncengnya. Nah, aku mau nanya nih bang, sama lo. Iya nih apa ya? Nih, awal mula nih bisa dicetus tuh nama tongkrongan Swiss tuh awalnya gimana bang? Terbentuknya nih? Terbentuknya sih dari abang gue ya, abang gue dulu dia punya tongkrongan namanya Swissland. Nah, dari situ gue punya inisiatif nerusin punya abang gue yaitu Swiss, cuman gue ganti Swiss 53. Dari situ sih, dari awalnya 4 orang sampai lebih sampai sekarang sampai lebih lah. Jadi kalau misalnya nama tongkrongan kan tongkrongan lain nih banyak nih, misalnya di Gardu lah apa itu ada artinya sendiri nggak sih bang? Iya kalau Swiss ya lambangnya kan negara Swiss. Plus nih ya kan, lambangnya plus ya, kata ya Swiss itu ya orang-orang sakit. Orang sakit lah pokoknya. Maksudnya orang sakit gimana nih? Iya orang-orang sedeng lah. Jadi ibaratnya sesuai lah sama bendera. Ya. Nah ibaratnya gini, kayak mungkin benderanya itu udah bisa ngertiin lah. Kalau orang yang ngerti sama paham. Iya, paham. Nah. Jadi kalau misalnya ngomongin Swiss sendiri nih bang, itu kan udah kata tongkrongan rumah lah, lingkup daerah-daerah dekat rumah lu. Tapi ada nggak sih bang orang-orang yang dari luar tongkrongan lu tuh kayak main gitu, ada, bisa gabung juga ada? Ada banyak itu, ada banyak dari teman ke teman nih nongkrong nih. Di anak-anak gue dari situ nongkrong lama-lama akrab. Ya jadilah dia main di situ terus kayak gitu. Cuman banyak yang mengatasnamakan Swiss juga di situ. Jadi kita harus benar-benar pintar milih temennya di situ. Berarti sih. Berarti Swiss sendiri ini awalnya tadinya sama tongkrongan biasa aja. Tongkrongan biasa. Ya mungkin ibaratnya udah namanya mungkin udah tinggi lambung, jadi banyak ngikut-ngikut juga bang. Iya. Nah, gue mau tahu nih cerita-cerita lo di perjalanan lo lah di masa tongkrongan Swiss ini. Boleh. Nah, awal pertama nih bang, lo bisa tahu atau kenal dunia tawuran tuh gimana tuh mulanya? Awal mula sih dari SD kali ya, udah mulai ribut kali ya, dari SD, SMP, sampai STM lah. Dari situ dari berkata ribut di dalam kampung sampai di luar kampung, sampai di luar daerah. Ya itu udah berjalanin semua sih. Bisa lah diceritain sedikit tuh. Mau mungkin lebih seru di ini kali Pel. Yang bawa tongkrongannya. Iya. Kan kalau misalnya basic sendiri kan bang ini kan ya STM lah. Tahu kan maksudnya STM tuh ya gimana lah, ninjang bisa kata dunia perkelahiannya. Jadi bisa diceritain sedikit awal mula nih. Kalau awal mula sih banyak ya, udah lupa kali saking banyaknya kali ya. Ya kebanyakan sih ribut di Bogor. Di Bogor loh. Di Bogor di sana juga ada Swiss Bogor. Ada Swiss Bojongsari juga ada, Indo Swiss. Pokoknya di sana banyak lah, dari sana ya kita ribut nih
silaturahmi dulu dari sini ke sono, terbalik dari Bogor ke sini, ya balik aja, ya itu ribut dari awalnya. Gue jalan cuma 4 orang dari 10 orang, nambah lagi ya itulah ributnya pokoknya. Susah sih jelasin juga. Tapi awal-awal terbentuknya kayak istilah kata, lu kan yang pencetus nama Swiss nih, terus ada Swiss lagi di yang tadi lu bilang tuh di Bogor, terus sama di Bojonggede itu awalnya gimana tuh? Awalnya ya dari sini kan, misalnya nih temen gue anak Swiss nih di sini. Nah dia punya rumah di Bogor, nenek. Nah di sono dia punya kawan juga banyak, rame ya kan. Nah di sono tongkrongan juga lah. Dia buat juga lah yang dari Swiss ini dibuat ke Swiss sono, cuman namanya beda daerah karena dia di daerah Bogor. Berarti istilah kata yang dipakai nama Swiss yang awal mula tuh yang di daerah tuh awalnya Bogor. Tetap pusatnya ya di yang di lu ini, ya. Tapi istilah kata ada cabangnya lah. Nah, awalnya di Bogor. Benar. Nah kalau ibaratnya di Swiss lu sendiri nih bang, ibaratnya di sinilah, di daerah sini. Nah itu yang gerakin siapa tuh bang? Ibaratnya yang dituakan lah. Ya kalau digerakin sih ya dari gue sendiri. Gue punya anak-anak, dari yang dulunya bisa dibilang musuh jadi temen, ya ribut bareng, lari-larian bareng lah, pokoknya lah. Susah bareng lah. Iya, udah kayak saudara lah ibaratnya. Jadi udah saling memahami satu sama lain. Nah di tongkrong Swiss ini awalnya tadinya itu jumlahnya berapa orang sih bang? Tadinya 4 orang. Oh lu tadinya berdiri Awal terbentuk tuh 4 orang. Dan akhirnya sampai Ya puluhan lah. Bahkan ratusan. iya, Hampir lah. Hampir. itu udah termasuk gabung sama yang lain. Udah termasuk sama yang lain. Nah kan kalau kita ngomongin masalah tongkrong Swiss kan banyak yang orang ibaratnya paradigmanya beda lah, ya kan? Mungkin lu bisa nih bang beropini atau berpendapat lah menurut lu, ibaratnya kan banyak orang bilang juga tongkrongan yang bawa nama bendera itu banyak yang disalah artikan itu sebagai gangster gitu. Nah mungkin lu bisa jelasin Atau diklarifikasi ya. Kalau sebenarnya sih kalau dibilang gangster itu satu ya, karena kita ya ributnya kan dulu kan masih zamannya ribut antara kampung ke kampung. Ibarat kata itu jalan kaki, kita nenteng-nenteng BR dengan PD-nya, ada satpam, ada Itu cuek. warga, itu cuek aja sekarang. Kalau dulu ya, kalau sekarang ya jadi kan yang kita janjian nih ribut di mana pasti tuh mengendarakan motor. Nah yang disebut gangster itu ya karena kita ributnya bermotor, Rame-rame segerombolan. iya benar. Jadi Makanya bukan tongkrongan lu tuh disebutnya tuh bisa kata orang-orang itu tuh gangster karena tuh lu segerombolan naik motor. Nah itu jadi jangan salah mengartikan gangster benar. yang dibilang main bacok-bacok aja. Sebenarnya sih nggak seperti itu. Iya, gitu. Karena gangster itu sebenarnya sih pembasmi kesombongan yang parah di jalan ini nih, yang orang-orang yang menghasilkan yang kericuhan, yang kayak bacok orang sembarangan, ngebacok Ngejarah sana sini. Sebenarnya sih gangster bukan diartikan bukan seperti itu, karena gangster itu yang diartikan ya kita sebenarnya ya tongkrongan biasa yang ributnya ya menggunakan sepeda motor. Kalau di zaman sekarang, kalau di zaman dulu beda, itu dia selalu nenteng-nenteng BR ya pede-pede aja itu mah. Itu yang gue alamin sih kayak gitu. Jadi banyak orang juga yang kan sih punya opini tuh beda-beda. Jadi di sini udah dijelasin sama Bang Bintang kalau ada perbedaan, pasti ada perbedaan pendapat juga kan. Pemikiran beda. juga beda. Tapi ini kan bang, awal-awal istilah kata orang menamai segerombolan yang orang orang naik motor itu kan awal-awal kan tahun 2017 tuh kalau nggak salah kan. Itu lu sebelum 2017 itu apa sih namanya udah melambung itu nama-nama gangster lah orang nyebutnya tuh. Terus sebelumnya lu tuh udah istilah kata dengan tongkrongan lu sendiri tuh udah pernah ribut belum sih bang? Udah pernah ribut gitu kan. Itu sama anak mana tuh bang kalau boleh tahu? Masih di daerah juga. Di daerah kata Masih tetangga. Bukan tetangga sih, dibilang ya jauh dari tetangga, ya jauh. Cuman beda ya ibarat kata beda kelurahan, beda kecamatan lah. Di situ ribut ya
masih zamannya dia ulang tahun ya kita sambut ya tim mantek, kita cuma muter ya kan, naik sepeda motor nih yang dulu nenteng-nenteng BR sembarangan ya kan, saya membasmi ya dia tau-taunya kan dia ulang tahun nih, anak-anakku nggak tahu nih kalau dia orang ulang tahun. Nah dari situ tadinya gua rame karena di situ pada main uber-uberan, dia pada naik motor main uber-uberan juga. Tahu-tahu gue dipancing ke tempat tongkrongan dia nih. Ditarik Tahu-taunya ditarik ke tempat tongkrongan dia. Nah dari situ ya ngebuka kan, tahu-tahu yang ikut sama gua tiba-tiba cuma 6 motor nih, yang lainnya kepisah di pasar sama organisasi masyarakat nih, dipisahin, dilerai, pecah. Nah yang tembus cuma 6 motor, itu gua orang. Nah dari situ tahu-tahu dia udah mantek di kampungannya, itu udah rame banget tuh, kanan kiri lah, udah bener-bener rame banget, udah bener-bener udah ibaratnya udah standby lah, udah standby, udah udah penuh strateginya nih, iya, strategi bisa dibilang. Ya ibarat kata dibilang mah ya itu 4 kampung lagi ngerayain ulang tahun, cuman 1 bendera doang Swiss. Nah dari situ ribut, mundur, tahu-tahu jadi benturan tuh di situ. Dia keluar dari gang itu bener-bener rame kayak air, udah kayak air, udah rame. Nah tadinya gua nggak mau turun, akhirnya gua turun nih. Dengan inisiatif sendiri. Iya. Karena sedikit. Iya gua. Orang yang lu bawa ini. Nah gua cuma megang pistol-pistolan. Itu pistol api apa pistol air? Pistol bohongan. Oh, pistol bohongan. Pistol di rumah, pistol ponakan gua bawa nih. Pistol ponakan gua bawa. Nah di situ ada kawan gua ngeributin, nggak puas saking ngeliat BR gede-gede kan, orangnya banyak, akhirnya dia ngasih BR ke gua kecil segini nih. Apa tuh bang BR? BR kayak BR plat lah ya, kalau bilang sih mainan plat bikinan itu mah. Nah dari situ tadinya yang rame, gua kata rame kan, tiba-tiba motor doang nih, yang motor berapa sih kalau 2 orang 3 orang. Nah di situ udah rame. Nah di situ gua dikasih BR nih, kasih BR. Tadinya gue mau turun, akhirnya gue jadi turun. Karena istilah kata kondisinya emang kondisinya nggak mungkin kan, emang udah terisak. Nah dari situ gue turun, gue loncat dari motor. Nah di situ gue ributin, gue tinggal milih jebolin atau gue nyelamatin temen gue, karena yang satu temen gue udah pengen keculik nih. Nah dari situ gue nyelamatin temen gue lah, gue nyelamatin temen gue dulu tong. Gue akhirnya gue keker, nah yang bacok itu tiba-tiba dari situ dia ngebacok, gue juga kaget, nggak tahu tiba-tiba kontal sendiri. Dia ngebacok, dia kontal terbang. Nah dari situ gue kaget, gue mau ngambil BR-nya, malah gue yang dibacok tapi nggak kena, ngeles. Nah dari situ udah jatuh bocahnya, akhirnya gue dilimain dengan jarak 1 meter semua. Itu seakan-akan kayak dihipnotis bang. Kayak gue hipnotis, jadi 5 orang itu cuma ngebacok doang. Ngokang doang. Ngebacok cuma nggak kena, Nah dari situ adalah kawan gue teriak, lo bintang sendirian. Nah dari situ baru udah tuh sadar, langsung dari situ jebol, cuma sampai ada yang lari ke pecel lele bang. Pada pecel lele nih dia. Pada kabur ya kan, pecel lele, pada ngumpet, pada diem aja gitu, pada kabur. Nyaru. Nah, terus masuk ke kampungannya dia, kanan kiri masuk, motor sampai jatuh berantakan. Nah di situ ada intel juga. Nah intel itu takut kali ya gue megang pistol juga, padahal pistol mainan tuh. Nah dari situ gue bilang, lagi orang mau lewat malah gue dipalang. Nah dari situ ya udah. Padahal mah ini BR bocah, gue bilang BR bocah dia. Tadi situ ada intel, dari situ gue mundur. Sampai temen gue teriak, istighfar tang ya dari situ. Disangkanya gue kesetanan, padahal emang gak ada setan. Iya. Gue suruh istighfar. Mungkin ibaratnya panggilan hati buat karena ngeliat kondisi teman. Ya itu sih yang kalau gue bilang paling kaget, paling shock ya itu, karena orang yang dia ngebacok, dia yang kontal. Itu doang sih paling kaget. Padahal ya gue juga sama-sama kaget juga. Ibaratnya udah nggak siap lah, tiba-tiba udah dibokong aja. Tapi yang ngebokong itu dia sendiri, Pel, senjata makan tua.
itu masih hidup, itu sampai sekarang bocahnya juga masih hidup. Nah lanjut nih bang. Nah kan kalau gue mau tahu nih, kalau tongkrongan Swiss ini ada nggak sih bang, ibaratnya kayak sekolahan tuh rival atau enggak bisa dibilang ini yang selalu ketemu lah, ibaratnya ribut mulu nih berdua nih. Bisa kata lu menang terus lu pernah kalah juga, terus lu menang lagi, makanya bisa dibilang rival gitu. Kalau rival sih, kalau dibilang rival sih nggak ada ya kalau dibilang, karena kita ribut ya sekedarnya aja. Kita ribut karena kita ribut satu, ya kita ribut mau naikin nama dengan cara ya ribut sekedarnya aja, nggak selalu sering-sering ribut. Karena kalau sering-sering ribut takutnya kalau misalnya kita lagi apes apalagi apa kan, kita jatuh lama langsung pasti otomatis langsung turun. Jadi kita ribut yang ngatur tengah waktu. Misalnya nih minggu ini ribut, minggu depan nggak ribut, minggu depan lagi baru ribut. Jadi gitu kita menjadi spare waktunya ya kayak gitu ya. Itu ribut ya kalau misalnya lagi pengen aja anak-anak, kalau lagi enggak ya enggak, santai aja. Karena emang nggak dijadiin untuk kewajiban untuk ribut naikin nama, enggak. Karena nama yang harum pasti bakal badannya pasti bakal besar. Kalau gue bilang sih, kalau gue sih gitu. Istilah kata semakin tinggi pohon tuh semakin banyak yang ngerja. Nah itu, dan kita selalu jaga ritmenya lah. Kalau ribut selalu jaga ritme, itu sih yang gue bilang, selalu jaga ritme. Karena istilah kata selaginya lu keluar gitu kan, istilah kata kan banyak lah yang istilah kata kayak polisi atau masyarakat tuh kayak udah diwanti-wanti. Itu udah pasti banget. Udah ada kisah kelam juga yang waktu Polres sampai ke depan rumah gua. Nah, itu gimana tuh bang? Istilah kata itu kan Polres, sedangkan rumah lu itu jauh banget nih dari Polres itu. Ya itu ibaratnya udah beda wilayah Pak. Iya, gua minta maaf banget ya. Pokoknya ya kalau misalnya itu ya susah lah ceritain di situ, diantara gue milik keluarga sama milik teman. Di situ gue ngelindungin temen mati-matian karena itu kasus-kasus ribut di daerah Masinan Bogor, Depok lah situ, perbatasan. Cuman larinya mereka ini yang dari Bogor ini kita tampung di Ciledug, karena di sana emang udah merah operasi, udah merah lah. Ya, nah dari situ gue yang pertama kalinya gue ngeliat di TV doang nih Polres, ya kan, itu bener-bener asli depan mata gue ngeliat itu sampai rumah gue. Itu yang namanya laras panjang itu udah depan semua itu sih. Bener-bener pakaian dia dinas yang di TV itu. Nah dari situ udah tahu dia nyari. Situ dicari dua tersangka, itu dia yang cari. Cuman gue ngelindungin karena anak Bogor ini ada 7 orang yang datang ke sini nih, 7 orang 6 orangan. Nah yang gue ngelindungin yang nggak benar-benar terlibat nih, yang bukan eksekutor, yang bukan pelakunya lah, cuman ngikut doang ada di TKP. Itu tadi gue di kerja nih, di pekerjaan gue inepin di pekerjaan gue nih kan dulu. Pekerjaan gue di perumahan lah ya kan, gue inepin di situ di pos perumahan. Nah dari situ udah tuh, gak tau di situ udah disamperin duluan, cuman gak diturunin. Tau di situ ada kawan gua di dalam, cuma masih disaruin. Nah tadi kan lu bilang dia ribut 4 orang, dapat kabarnya dia ribut cuman 4 motor, yang ributin 4 orang, yang eksekutor 2. Tadinya emang gak mau ribut, cuman karena musuhnya nelponin terus, musuhnya itu 1 kampung lebih, berkata 40 orangan lah. Kepo kali ini dia. Nah dia apa ya, namanya penasaran nih, katanya ganti aja tuh nama, nggak usah nama kayak gitu. Cemen batu ditantangin terus, akhirnya di situ adalah yang panas. Dari situ ya udah tunggu di mana, samperin lah anak-anak. Dari situ pas udah diributin 4 orang ini pengap juga, dipancing lah keturunan. Nah dari turunan
baru dikagetin dari atas, dari bawah ke atas. Nah dikaget, nah biar musuhnya itu jadi ya kalau dibilang nggak percaya ya, itu biar itu ditangkap-tangkepin sama dia itu. Nah yang satunya ini, yang korbannya ini jatuh, tadinya mau dimatiin, cuman kalau dibilang sih jangan dimatiin, jangan, soalnya dia emang dia ngebet yang nantangin terus, bukan salah dari anak-anak sih sebenarnya. Dia nantangin terus, dia berkata 40 orang lawan 4 orang, dikeroyok nih dia nih, pasti kan yang harus terlapor kan yang orang ini, yang rame ini yang dilaporin, seharusnya gitu. Cuman ini dialihkan dengan cara ya ibarat kata yang rame ini menang suara, dibegal sama 4 orang karena tangannya udah hampir amputasi, udah hancur semua. Mungkin karena ada kejadian akhirnya udah bisa dibilang nuntut kali bang ya. Nah itu dia datang situ nyari yang ini. Nah akhirnya kasih unjuk juga kan. Gue milih antara keluarga sama ini ya, gue milih ngelamatin keluarga dulu. Karena di situ gue tahu sistem di sana, namanya udah di luar daerah nih kan, kita nggak tahu sistem polisi di sana, hukum di sana. Nah udah dibawa semua. Nah barang buktinya itu yang ditunjukin ya alhamdulillah bukan barang bukti anak-anak, cuman barang bukti dari dia orang, pihak lawannya. Itu kata semuanya itu BR dia itu diambil-ambilin, tangkap-tangkapin buat jadi barang bukti ya. Iya itu keren sih kalau dibilang. Itu keren sampai orang rumah gua sok ya, bayangin aja Polres. Jauh lah ibaratnya wilayahnya beda Pel. Soalnya istilah kan kalau masalah polsek atau polres itu kan per daerah. Di Jakarta kalau misalnya udah di luar daerah kan di Jakarta laporan lah di polsek atau polres tersebut, buat datengin ke rumah yang ini. Karena dia laporan ke polres itu, ke laporan ke polsek itu, nah polsek itu udah tahu gua ini siapa, perannya apa di sini, dijelasin sama si kanitnya, kasat kanitnya itu ya gua di sini berperan sebagai ketua yang mengatur semua jalur anak Swiss ini. Oh, di Jakarta lu udah ditandai lah sama polsek di daerah rumah lu gitu. Lanjut nih bang. Nah, pernah nggak sih selama lu berantem nih, ada nggak sih ibaratnya suka dan dukanya bang? Ada sih. Nah, sukanya apa, dukanya apa? Awal dukanya dulu nih bang. Waktu pas kejadian gimana? Kalau duka ya banyak sih duka. Kalau buat gua pribadi sendiri ya, karena gua lebih memilih ya, kalau gua masih ini, gua lebih memilih lebih baik gua yang kena daripada kawan-kawan gua yang kena. Jadi ibaratnya pendirian Abang Bintang ini tinggi Jakarta, maksudnya dengan nama Swissnya ini Jakarta, Bang Bintang ini Jakarta yang punya tanggung jawab besar. Itu yang gua tanamin di situ ya, karena emang punya tanggung jawab itu ya berat sebenarnya jalanin. Karena satu, sekalinya nama kita naik, nama anak-anak kita yang naik aja nih, pasti kita selalu sampai itu pasti iya, nggak mungkin nggak, pasti datang ke rumah. Itu jeleka yang zaman sekarang itu ya ribut, selalu menuntut. Makanya gue malas ribut. Satu sih istilahnya kalau sekarang menuntut dari pihak korban atau pihak tersangka. Dua, misalnya udah main sosmed nih bang, itu misalnya ya kalau zaman dulu kan ya dulu ribut aja ya kan, misalnya mau usah terlalu di videoin atau dibuat misalnya di live Instagram tuh. Jadi makanya banyak orang yang misalnya yang ketangkep atau kena hukuman dari pihak berwenang tuh ya gara-gara ada bukti videonya tersebut. Sebenarnya Jakarta dia mau naikin nama tongkrongan dia sendiri itu dengan cara live Instagram. Pasti rata-rata itu sih pengalaman gue sih, itu sih yang udah sih ya jangan sekali-sekali live dah. Kalau lagi ribut itu bakal jadi bukti yang kuat di Jakarta. Ibaratnya ini kan kalau bisa dibilang itu bumerang lah. Di Jakarta lu mau terkenal dengan cara dunia maya nih, biar nama lu ada, biar orang-orang tahu nih daerah-daerah luar Jakarta, Bogor, Depok lah atau Bekasi segala macam, tapi caranya salah. Nah, kalau kisah sukanya ya kalau lagi ribut
kita menang, ya itu kita ngerasa kita nggak ada yang terluka, nggak ada yang apa-apa nih, nggak ada yang ketangkap juga, nggak ada yang bersih dah pokoknya. Itu ya udah ngerasa senang aja lah, udah ngerasa bahagia aja. Nah di situ kita bagi cerita pas sudah selesai, yang mana nih yang so jago, yang mana yang pura-pura jago. Itu dari situ banyak. Iya. Kebanyakan sih gitu. Cuman ya paling kalau kita lagi ini kita liburan kemana itu sih suka dukanya. Senangnya itu. Tapi kan kalau ngomongin masalah Swiss kan nggak harus tentang berantem atau buat kriminal atau segala macam. Kayak pernah nggak sih bang kayak ngadain sesuatu kayak acara gitu, kayak misalnya lu kan selain bertamu lu kayak misalnya ngadain jalan-jalan apa refreshing lah gitu. Pas tahun ini sih kemarin hampir mau terlaksana ya yang kesantunan anak yatim. Cuman dengan adanya kasus COVID kayak gini nih jadi tertunda ya, karena kan emang pasti kan kalau kayak gitu butuh keramaian juga. Gak mungkinin kita nanggap sesuatu, kita mau nanggap ini kayak panggung nih, kita mau santunan anak yatim juga, itu emang udah kita siapin dari jauh-jauh hari, itu udah kita siapin. Cuman sama RT setempat juga emang gak diizinin. Ya udah mau nggak mau ya kita liburan, gitu aja sih. Cuman liburannya ya sebelum kasus ini juga. Jadi udah diomongin ya liburan di sana, diomongin buat kasus yang santunan ini. Ternyata kan kondisi seperti ini ya nggak memungkinkan juga sih. Nah, selama nih bang, selama lu di tongkrongan Swiss nih, ada nggak sih luka yang menanda lah di diri lu? Ada banyak. Nah itu gimana tuh kejadiannya itu? Kok bisa lu bilang banyak tuh lewat? Nah dikit diceritain tuh. Ya kalau ini nih, ini di sini nih, ini dipestain yang gue bilang tadi tuh, yang tadinya musuh jadi temen, jadi ikut gabung ribut bareng. Nah ini nih di sini di punggung itu dipestain, di kepala itu dipestain sih, alhamdulillah satu luka doang yang tembus, yang lainnya cuma lecet garet hitam doang. Nah kan ibaratnya kalau ngebahas tongkrongan besar nih kayak Swiss atau tongkrongan yang lain, identik nih bang namanya perguruan ilmu, ibaratnya buat jaga diri. Nah dari lu pribadi nih, ada nggak sih bang Swiss ini ibaratnya kayak berguru atau mempelajarin sesuatu kayak ngaji gitu buat jaga diri atau gimana? Ada, itu ada. Cuman kalau gue bilang berguru sih bukan berguru. Kalau gue bilang silaturahmi sih ya itu silaturahmi, bukan berguru. Karena kalau berguru itu kan dia hanya ingin mendapatkan sesuatu, setelah itu dia udah selesai. Itu yang namanya berguru. Kalau namanya silaturahmi itu ya kita benar-benar jaga silaturahmi, karena yang penting itu ya silaturahmi. Karena gue pernah sekali gue minta ilmu, itu mau minta ilmu kebal ya. Kalau dulu mah ya belum tahu lah ya kan. Belum minta ilmu kebal, tahu-tahu pala gue langsung ditabok. Gue dia cuma ngasih satu amanah yang harus dijalanin, yaitu yang orang-orang yang sampai sekarang kalau gue ribut itu selalu gue tanemin sama anak-anak gue ya, lu selalu kalau mau kemana-mana berpergian itu lu cuma satu kesana, amal. Itu ilmu gua sama ilmu anak-anak, yaitu amal. Karena amal itu dia menghindarkan kita dari 3 malapetaka. Kayak misal lu mau amal 100 perak kek, lu mau amal gopek kek, yaitu yang tanamnya itu, karena emang itu udah ada hadisnya. Itu emang nggak bisa dipungkiri amal itu. Itu sih kalau yang gue tanamin, nggak ada guru, nggak ada apa ya itu. Yang dikasih ya cuman itu doang. Ibaratnya udah kunci lu lah. Bisa kata kan kalau emang beramal kan bisa kata kita kudu beramal tuh kudu ada niatan, terus kudu ada keikhlasan juga. Nah makanya kalau misalnya kita beramal tuh benar bagi yang nanti kita akan dijauhkan dari 3 malapetaka itu. Itu asli sih, nyata itu udah gua udah uji, gua udah buktiin sendiri ya itu. Paling ya selebihnya paling seni bela diri kita tanamin nih,
sih, udah itu aja. Tapi ngomong-ngomong, belajar bela diri juga nih Bang? Belajar. Silat, beksi atau? Pertama dari beksi, kedua jungkit. Udah itu aja. Karena beksi kan buat pertahanan. Kalau jungkit kan dia buat mematikan lawan, mematikan diri Joshua. Itu aja sih. Nah, gue mau nanya nih Bang sama lu, kan ibaratnya lu yang ibaratnya dipercayain atau enggak, diri lu nih tuh ibaratnya sosok lu nih dikagumin lah. Kan ibaratnya berat juga nih bawa tanggung jawabnya. Nah, pribadi lu sendiri, lu nanggepinnya gimana tuh Bang? Ya kalau gue sih yang positif ya lu ikutin, yang negatif lu buang jauh-jauh. Negatif karena setiap manusia itu punya ada sisi buruknya, nggak mungkin selalu sisi benar, karena Nabi pun juga sama seperti itu. Karena kita juga manusia kan bukan seperti Nabi yang harus mengikuti, karena memang di dunia fana ini nih itu banyak cobaan dan rintangan yang itu kita harus bisa lalui sih. Kalau gue sih itu sih yang kalau misalnya omongan dari orang-orang lain ya itu sih bodo amat. Yang ngejalanin ya aslinya ya diri kita sendiri. Nah, Swiss sendiri nih Bang nih, ibaratnya paling jauh itu jalan kemana sih Bang? Apa emang ibaratnya selain di Bogor sama di Depok, ribut paling jauh tuh dengan tongkrongan itu gimana? Ribut paling jauh ya kalau gue bilang sih ya di sana. Itu ibaratnya udah sambil jalan aja lah ya. Di Bogor sana itu udah paling jauh, karena kita ya ibarat kata kita dari sini ke sana kan juga udah banyak rintangannya. Aksesnya juga mau jalan juga mungkin. Benar. Ibaratnya kalau kita mau jalan dari misalnya gue nih Pel, ayolah kita jalan, tapi kan nggak tahu Pel teman lu, udahlah jalan-jalan kan, karena mungkin ada perbedaan karena kan. Jadi gini kan maksudnya kan kita kan main di suatu daerah tersebut kan kita nggak tahu nih bisa kata jalurnya atau mungkin orang-orangnya atau mungkin cara ributnya kan pasti setiap daerah beda gitu. Bisa kata setiap lu main ke daerah tersebut tuh ada ciri khasnya nggak sih Bang daerah tersebut tuh dengan cara perkelahiannya lah atau ributnya tuh? Ada beda-beda. Kayak waktu di Bogor tuh waktu gua emang udah firasat gua kali ya. Emang gua bilang gua tiduran aja lah daripada ribut. Nah anak-anak gua yang jalan di situ. Nah dapat kabar gua juga pas mau rebahan gua juga dibilang, Pal hati-hati helm hilang. Di situ kawan gua pakai helm, ya helmnya itu toto hilang pas lagi ribut karena ya buat ribut itu. Nah dari situ dia dapat kabar paginya pas ini gua kata nggak ribut, totonya ribut. Nah di situ katanya yang orang sakti, bener-bener sakti katanya dibacok itu pertama, yang temennya itu dibacok tembus, yang terakhir dibacok dengan sekuat tenaga itu bener-bener ngapa-ngapa malah mental lagi. Itu sih cerita dari kawan.